Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lil Islam wa manna alaina bih wa akhrajana fi khairi ummatin fanas'aluhu at-taufiqa lima yuhibbu wa yarda wal hifdha mimma yakrahu wa yaskhat. Fanusalli wa nusallimu ala habibina wa sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwanna fid din, a'azzani Allah wa iyyakum. Kita masuk pada al-mas'alatur rabi'ah, permasalahan yang keempat dari permasalahan-permasalahan jahiliyah yang dikumpulkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimana wa rahimahallah, di mana permasalahan yang keempat ini adalah permasalahan at-taqlidul a'ma wa madaruhu, taklid buta dan bahaya-bahayanya. Ini bahaya daripada taklid buta itu. Kalau kita bicara tentang taklid, maka taklid buta itu mempunyai definisi. Sebab itu dikatakan oleh Syekh Abdul Razzaq hafidhana wa hafidhahallah di dalam syarah beliau terhadap Masailul Jahiliyah, kata beliau, wal muradu bitaqlid, yang dimaksudkan dengan taklid, ai akhdhu qaulil ghairi bi ghairi dalilin, yaitu mengambil pendapat orang lain tanpa dalil. Yang dimaksudkan dengan taklid adalah mengambil pendapat orang lain tanpa dalil. Ya'khudul qawla ala awahinihi biduni dalilin wa biduni ma'rifati hujjatin lahu wala burhanin, yaitu seseorang dia mengambil satu pendapat ala awahinihi. Al-awahin itu artinya adalah perkara-perkara yang lemah. Tapi di sini maksudnya adalah dia mengambil suatu pendapat begitu saja. Pendapat-pendapat yang lemah itu tanpa melakukan penelitian. Biduni dalilin wa biduni ma'rifati hujjatin lahu wala burhan, dengan tanpa mengetahui, dengan tanpa dalil dan tanpa mengetahui hujjah dan bukti atas pendapat yang dia ambil itu. Yani taklid itu adalah, kalau kita lihat ucapan Syekh Abdul Razzaq di sini, yaitu seseorang mengambil suatu pendapat begitu saja tanpa memperhatikan dalil
dan tanpa mengetahui hujjah serta bukti atas pendapat tersebut. Itulah yang dimaksudkan dengan apa? Taklid. Naam. Kata beliau, innama ya'khudhu qaulal ghairi li'annal ghaira mu'adzamun indahu. Jadi orang diambil pendapat itu tentu karena ada faktor tertentu yang menyebabkan dia mengambil pendapat orang. Ya. Maka kata beliau, kata Syekh Abdul Razak, yakni innama ya'khudhu qaulal ghairi li'annal ghaira mu'adzamun lahu, mu'adzamun indahu. Dia mengambil pendapat orang karena orang itu mu'adzam indahu, yakni besar di sisi dia. Orang itu besar kedudukannya dalam pandangan dia. Imma mu'adzamun min jihatin nasab, apakah orang itu besar kedudukannya dari sisi nasab, kal walid awil jad au nahwi dzalik, seperti karena dia itu adalah bapaknya atau dia itu kakeknya atau yang semisalnya. Au mu'adzamun min jihatil makanati wal manzilati fil mujtama', atau karena orang itu besar dari sisi kedudukan atau statusnya di tengah-tengah masyarakat. Orang itu dia kedudukannya besar atau statusnya besar di tengah-tengah masyarakat. Nah, karena faktor-faktor inilah, begitu dia mengeluarkan pendapat atau dia punya satu pemikiran, maka pemikirannya itu diambil tanpa memperhatikan dalil atas pemikiran tersebut. Pemikirannya itu diambil serta-merta tanpa mencari tahu hujjah dan bukti-bukti apa pendapat tersebut dibangun. Nah, itulah hakikatnya namanya taklid. Nah, baik. Mafhum paham ya definisi taklid. Kemudian kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimana wa rahimahallah, inna dinahum mabniun ala usulin a'dhamuha at-taqlid. Sesungguhnya agama mereka, agama orang-orang jahiliyah itu mabniun ala usulin, dibangun di atas prinsip-prinsip, dasar-dasar. Jadi mereka punya agama mereka itu ada prinsip-prinsip yang kemudian agama itu terbangun di atasnya. A'dhamuha taklid, prinsip yang paling besar dari agama mereka itu taklid. Prinsip yang paling besar dari agama mereka adalah taklid. Wa huwa al-qa'idatul kubra li jami'il kuffar awalihim wa akhirihim. Taklid ini adalah kaidah yang paling besar untuk semua orang kafir, baik yang awalnya maupun yang akhirnya. Jadi semua orang kafir yang dahulu maupun yang sekarang itu mereka membangun agama mereka di atas prinsip taklid. Di atas prinsip apa? Taklid. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah yang maha tinggi berfirman, wa kadzalika ma arsalna min qablika fi qaryatin min nadhirin illa qala mutrafuha inna wajadna aba'ana ala ummatin wa inna ala atharihim muqtadun. Wa kadzalika ma arsalna min qablika fi qaryatin min nadhirin, dan demikianlah tidak kami utus
seorang pemberi peringatan pun sebelum engkau pada sebuah negeri, illa qala mutrafuha, kecuali orang-orang mutrafuha, orang-orang yang hidup mewah di negeri itu, orang-orang yang punya kedudukan di negeri tersebut, mereka berkata, inna wajadana aba'ana ala ummatin, sesungguhnya kami mendapati bapak-bapak kami berada pada satu keyakinan, kami mendapati bapak-bapak kami berada pada satu agama, wa inna ala atharihim muqtadun, dan sesungguhnya kami mengikuti mereka. Jadi ketika seorang rasul, ayat ini menerangkan seorang rasul datang pada sebuah negeri, menyeru negeri tersebut kepada agama yang diturunkan oleh Allah, orang-orang yang hidup mewah, orang-orang serba berkecukupan di negeri itu akan menolak dakwah rasul itu dengan mengatakan, ini kami nggak dapati pada ajaran bapak-bapak kami, kami cukupkan diri kami dengan mengikuti apa-apa yang ditinggalkan oleh leluhur-leluhur kami sih. Paham ya? Jadi ini taklid apa bukan? Taklid. Mereka menolak kebenaran karena bertaklid kepada leluhur-leluhur mereka. Leluhur-leluhur mereka itu di mata mereka besar dari sisi kedudukannya, besar dari sisi statusnya, ya, dan besar dari sisi nasab dan seterusnya. Sehingga mereka cukup tidak menerima yang lain, cukup bagi mereka mengikuti apa yang mereka wariskan dari para leluhurnya. Kemudian wa qala ta'ala, dan Allah yang maha tinggi berfirman, wa idza qila lahumuttabi'u ma anzalallah, dan ketika dikatakan kepada mereka ittabi'u, ikutilah oleh kalian, ma anzalallah, apa yang diturunkan oleh Allah, qalu bal nattabi'u ma wajadana alaihi aba'ana, kata mereka tidak, bahkan kami mengikuti apa yang kami dapati bapak-bapak kami berada di atasnya. Awalau kana syaitanu yad'uhum ila adzabis sa'ir, apakah mereka akan tetap mengikuti bapak-bapak mereka? Walau kana syaitanu yad'uhum ila adzabis sa'ir, walaupun syaitan menyeru bapak-bapak mereka itu kepada adab yang menyala-nyala. Jadi ayat ini juga adalah ayat yang dibawa oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab untuk mempertegas keterangan beliau bahwa orang-orang jahiliyah membangun agama mereka di atas prinsip taklid. Membangun agama mereka di atas prinsip taklid. Mereka tidak menerima syariat yang dibawa oleh para rasul karena alasannya cukup bagi mereka apa yang mereka dapati pada leluhur-leluhur mereka. Paham ya ikhwan? Lalu bagaimana sikap Islam terhadap metode taklid ini? Kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, fa'atahum biqaulihi, maka Allah subhanahu wa ta'ala mendatangkan kepada mereka sebagai bantahan terhadap mereka dengan firman-Nya, qul innama a'idukum biwahidatin, katakanlah sesungguhnya aku memperingatkan kalian dengan satu perkara, yaitu apa? Antaqumu lillahi mathna wa furada, itu agar kalian beribadah kepada Allah, agar kalian tegak kepada Allah mathna wa furada, dua-dua atau dalam keadaan sendiri. Thumma tafakkaru, kemudian kalian berfikir, ma bisahibikum min jinnah, bahwa sahabat kalian ini bukanlah gila. Ya, dia apa? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mendakwakan
orang-orang Quraisy Makkah pertama kali kepada dakwah tauhid, Nabi mengajak mereka untuk mengesahkan Allah dan meninggalkan kesyirikan. Mereka mengingkari dakwah Nabi dengan alasan mereka enggak pernah dengar dakwah yang Nabi serukan itu pada leluhur-leluhur mereka. Dengan alasan apa yang Nabi serukan itu menyelisihi kebiasaan yang ada pada leluhur-leluhur mereka. Maka ini pasti dia sudah gila, karena dia menyelisihi adat istiadat. Dan subhanallah, hari-hari ini kalau kita lihat kondisi keumuman masyarakat kaum muslimin, kalau antum mendakwakan mereka kepada Al-Quran dan Sunnah, maka mereka akan mengatakan orang ini kayaknya sudah stres. Dia mendakwakan sesuatu yang tidak ada kami dengar pada leluhur-leluhur kami dulu. Buyut-buyut kami enggak pernah mendakwakan yang kayak gini. Ya, dan subhanallah, sama persis. Mereka berjalan pada jalannya orang-orang jahiliyah. Kemudian kata Syekh al-ayah wa qawlihi, dan juga firman Allah subhanahu wa ta'ala, ittabi'u ma unzila ilaikum min rabbikum wa la tattabi'u min dunihi awliya qalilan ma tadakkarun. Ikutilah oleh kalian apa yang diturunkan kepada kalian dari Rabb kalian. Wala tattabi'u min dunihi awliya, dan jangan kalian mengikuti selain daripada Allah sebagai wali-wali. Qalilan ma tadakkarun, sedikit sekali di antara kalian yang tadakkarun. Ikhwan wa akhwat, a'azzani Allah wa iyyakum. Ini uslubnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab ini luar biasa sekali, yaitu ketika beliau membangun sebuah pendapat atau ketika beliau menyebutkan satu permasalahan, itu beliau menyebutkan dalil-dalil dari Al-Quran sebagai syahid atas pendapatnya itu. Ya, ini adalah cara yang ilmiah dan sudah sepantasnya bagi seseorang untuk menyandarkan setiap ucapannya atau setiap perbuatannya dalam perkara agama kepada dalil Al-Quran, Sunnah, Ijma, dan seterusnya. Dan ini yang semestinya dilakukan oleh seorang muslim. Kita lihat perkataan Syekh Shalih Fauzan hafizana wa hafizahullah. Kata Syekh Shalih Fauzan, min masailil jahiliyah annahum la yabnuna dinahum ala ma ja'at bihir rusul alaihi wassalatu wassalam. Di antara peradaban jahiliyah, di antara adat istiadat orang-orang jahiliyah, annahum la yabnuna dinahum ala ma ja'at bihir rusul alaihi wassalatu wassalam, yaitu mereka tidak membangun agama mereka di atas apa yang dibawa oleh para rasul. Mereka membangun agama mereka atau tidak membangun agama mereka di atas apa yang dibawa oleh para rasul alaihi wassalatu wassalam. Wa innama yabnuna dinahum ala usulin ahdathuha hum inda min indi anfusihim wa la yaqbaluna at-tahawwula anha minha at-taqlid, yaitu mereka hanya membangun agama mereka di atas beberapa prinsip. Ahdathuha hum min indi anfusihim, yang mereka buat-buat sendiri. Di orang-orang jahiliyah itu sudah punya kaidah-kaidah. Jadi kaidah-kaidah itu mereka jadikan sebagai pegangan, adat istiadat yang dijadikan sebagai pegangan. Lalu ketika ada permasalahan-permasalahan baru yang datang yang bertentangan dengan kaidah-kaidah mereka, maka mereka tolak. Mereka tolak karena mereka membangun agama di atas kaidah-kaidah adat istiadat yang mereka lestarikan secara turun-menurun, ya, secara turun-temurun. Jadi mereka tidak peduli, tidak kembali kepada apa yang dibawa oleh Rasul. Kalau disampaikan kepada mereka kebenaran,
sampaikan kepada mereka firman Allah, sampaikan kepada mereka petunjuk Rasul. Mereka tidak gubris. Kenapa? Karena mereka menganggap itu bukan bagian dari kaidah-kaidah yang mereka membangun agamanya di atas kaidah-kaidah tersebut. Ya, mereka hanya membangun agama di atas kaidah-kaidah yang telah disepakati oleh mereka secara turun-temurun, adat istiadat mereka. Jadi adat istiadat mereka itu adalah ukuran tentang kebenaran, gitu. Mahfum ya? Adat istiadat orang jahiliyah adalah ukuran tentang kebenaran. Nah, itu prinsip-prinsipnya. Nah, di antara prinsip-prinsip mereka itu taklid. Wa huwa al-muhakatu. Al-muhakah itu jadi asal dari kata haka yuhaki. Jadi apa? Meniru orang lain. Ya. Meniru orang lain secara membabi buta. Ini at-taqlid wa huwa al-muhakah. Taklid itu adalah al-muhakah. yakni meniru orang lain secara membabi buta. Bi an yuqallida ba'dhum bi an yuqallida ba'dhum ba'dhan. Yaitu mereka saling bertaklid, saling mengikuti satu sama lain. Wa in kana al-muqallidu la yasluhu lil qudwah, meskipun orang yang mereka ikuti tidak pantas untuk diikuti. Iya. Jadi orang-orang jahiliyah mereka punya prinsip taklid. Itu mereka kadang mengikuti seseorang padahal orang itu tidak pantas untuk diikuti. Tapi bagi mereka itu enggak penting. Yang penting orang itu di pandangan mereka dia besar. Ya, dia punya kedudukan atau dia punya nasab atau dia kepala suku atau dia orang-orang yang punya kelebihan harta di tengah-tengah mereka dan seterusnya. Itu patokannya. Jadi kalau kadang-kadang mereka mengikuti seseorang, wa in kana al-muqallidu la yasluhu lil qudwah, meskipun orang yang diikuti itu tidak layak untuk diikuti, tidak layak untuk dijadikan qudwah. Kama qala subhanahu wa ta'ala, sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa kadzalika ma arsalna min qablika fi qaryatin min nadhirin illa qala mutrafuha inna wajadna aba'ana ala ummatin wa inna ala atharihim muqtadun. Dan demikianlah tidaklah kami utus sebelum engkau pada satu negeri seorang pemberi peringatan pun, melainkan orang-orang yang hidup mewah pada negeri tersebut mereka berkata, kami mendapati bapak-bapak kami pada satu agama, pada satu ajaran, maka kami mengikuti jejak-jejak mereka. Jadi dia tolak kebenaran. Iya, dia menolak kebenaran hanya karena mengikuti apa? Adat istiadat. Orang-orang jahiliyah menolak kebenaran hanya karena mengikuti adat istiadat. Maka kita katakan, jikalau sekiranya ada orang-orang yang mengaku dirinya seorang penuntut ilmu atau dia seorang muslim, dia menolak kebenaran hanya karena adat istiadat, atau dia menolak kebenaran hanya karena dia menganggap besar sebuah perkataan tanpa dia melihat kepada dalil, rujukan, sandaran hukum dari pendapat tersebut, maka hakikatnya orang ini bermanhaj dengan manhajnya orang jahiliyah. Nah, mahfum ya? Hakikatnya dia bermanhaj dengan manhajnya orang-orang jahiliyah. Maka kata Syekh Shalih Fauzan, yang dimaksudkan dengan mutrafuha hum ahlur rafahiyah wal mal fil ghalib. Mutrafuha itu secara umum kebanyakannya maknanya adalah orang-orang yang punya kedudukan dan punya harta, orang-orang yang hidup mewah, orang-orang yang punya jabatan dan seterusnya. Li'annahum ahlus syarri wa adami qabulil haq, karena mereka orang-orang seperti ini pada umumnya adalah ahlus syarr, orang-orang yang bergelut dengan keburukan-keburukan,
wa adami qabulil haq, dan tabiat mereka itu biasa tidak menerima kebenaran. Kebiasaan orang-orang yang hidup mewah, kebiasaan orang-orang yang punya kedudukan, itu kebiasaan mereka tidak menerima kebenaran umumnya. Meskipun ada sebagian orang yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka tunduk kepada kebenaran, tapi umumnya orang-orang yang demikian ini mereka menolak kebenaran. Nah, kita lihat ya, kalau kita lihat dalam sejarah perjuangan para nabi, itu yang mereka hadapi adalah siapa-siapa? Para tokoh, orang-orang kaya raya, para penguasa. Mereka tidak menghadapi rakyat jelata. Justru para pengikut mereka adalah rakyat jelata. Maka kata Syekh Shalih Fauzan begini, kata beliau, khilafat du'afa'i wal fuqara. Hal ini berbeda dengan orang-orang yang lemah dan orang-orang miskin. Karena begini ya ikhwan, manusia itu ketika ada sebab untuk kesombongan pada dirinya, maka disitulah dia akan naik dan dia akan merasa dirinya besar. Ketika dia merasa dirinya besar, itu sangat peluang untuk dia menolak kebenaran. Sangat berpeluang untuk dia apa? Menolak kebenaran. Berbeda dengan orang-orang fakir. Kenapa orang-orang fakir dia mudah menerima kebenaran? Tidak ada peluang bagi dia untuk menyombongkan diri. Tidak ada peluang. Ya, kalau ada juga, ada orang fakir sombong juga ada. Ya, tapi ini sudah keterlaluan. Ya, fakir sombong. Ya. Nah, tapi pada umumnya orang-orang fakir, pada umumnya orang-orang lemah, itu dia tunduk kepada kebenaran karena tidak ada peluang bagi dia untuk menyombongkan diri. Apa yang dia mau sombongkan? Ya, apa yang dia mau sombongkan? Maka dari itu, ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berbicara tentang orang-orang yang doanya diijabah, itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengabarkan kita tentang orang-orang fakir. Apa kata beliau? Rubba as'ath aghbar madfu'in bil abwab. Ya, berapa banyak orang-orang yang dia penampilannya kusut, berdebu, ditolak dari pintu-pintu, yakni tidak simpati. Kalau dilihat dia orangnya, kita tidak simpati dengan dia, ya, karena penampilannya kusut, berdebu, dia gak punya sesuatu yang apa bisa menjadi nilai tawar bagi orang yang melihatnya. Tetapi apa? Lau abarra 'ala Allah, lau aqsama 'ala Allah la abarrah. Kalau dia bersumpah atas nama Allah, dia berdoa dengan nama Allah, la abarrah, niscaya Allah pasti mengabulkan doa. Allah pasti mengabulkan doa. Maka di sini Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan orang-orang yang apa? Orang-orang yang bersahaja. Karena orang-orang yang bersahaja umumnya dia mudah menerima kebenaran. Dia apa? Mudah menerima kebenaran. Naam. Fa innal ghaliba alaihimut tawadu' wa qabulul haq. Karena umumnya orang-orang fakir, orang-orang lemah, itu mereka tawadhu dan mereka menerima kebenaran. Ya, mereka tawadhu dan mereka apa? Menerima kebenaran. Ini umumnya. Meskipun ada juga sebagian yang nggak kayak gitu, tapi umumnya orang-orang lemah, orang-orang fakir itu mereka tawadhu dan mereka mudah untuk menerima kebenaran. Naam. Fa ahlur rafathihum ashabul jahi wa ashabul mal. Maka ahlur rafath adalah orang-orang yang punya kedudukan dan orang-orang yang punya harta, yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan mereka illa qala mutrafuha ay ashabul mali wal jahi fihim, yaitu orang-orang yang punya harta dan kedudukan di tengah-tengah mereka. Mereka berkata, inna wajadana aba'ana ala ummatin. Sesungguhnya kami mendapati bapak-bapak kami pada satu umat, ya, pada satu ajaran, ai ala millatin wa dinin, yakni pada satu ajaran, pada satu agama, wa inna muttabi'una lahum ala dinihim, dan kami hanya mengikuti mereka pada agama mereka. Lasna bihajatin ilaikum ayyuhar rusul. Kami tidak ada hajat kepada kalian wahai para rasul. Ya, kami tidak ada hajat kepada kalian wahai para rasul. Jadi dakwah para rasul itu tidak dibutuhkan oleh orang-orang ini. Fir'aun
dia tidak butuh terhadap dakwanya Nabi Musa. Namruz tidak butuh terhadap dakwanya Ibrahim alaihi salatu wassalam. Ya, begitu pula orang-orang pembesar-pembesar Quraisy Makkah, mereka mengklaim diri tidak butuh terhadap dakwah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mereka mencukupkan diri mereka dengan warisan leluhur mereka, dan mereka mengatakan lasna bihajatin ilaikum ayyuhar rasul. Kami tidak butuh dengan dakwah kalian wahai para rasul. Yaz'umuna anna hadza yughnihim an ittiba'ir rusul alaihi wassalatu wassalam. Mereka menyangka, kata Syekh Shalih Fauzan, orang-orang ini menyangka bahwa kehidupan mereka, kemewahan mereka, kekayaan mereka, kedudukan mereka, yughnihim an ittiba'ir rusuli alaihi wassalatu wassalam, membuat mereka tidak butuh terhadap untuk mengikuti para rasul. Membuat mereka apa? Merasa tidak butuh untuk mengikuti para rasul. Fahadha huwa taklidul a'ma, dan inilah hakikatnya taklidul a'ma, taklid buta. Ini hakikatnya apa? Taklid buta. Jadi kalau kita bicara taklid buta, prinsipnya apa? Prinsip taklid buta itu apa? Mengikuti seseorang tanpa memperhatikan dalil, tanpa memperhatikan bukti, hanya karena orang itu punya kedudukan besar di mata kita. Oh, dia itu kepala suku. Oh, dia itu orang yang punya harta. Oh, dia itu imam besar, dia syekh besar, dia alim besar, begitu dan seterusnya dan seterusnya. Ya, dia ini al-imam al-allamah, dia ini al-mujaddid, dia ini al-muhaddith. Jadi kita mengikuti pendapatnya, begitu saja. Ya, tanpa kita memperhatikan di atas dasar apa dia membangun pendapat itu, tanpa kita meneliti mana bukti ketika dia berpendapat seperti itu. Inilah hakikatnya apa? Taklid. Hakikatnya taklid. Maka barang siapa yang beragama dengan pola seperti ini, maka hakikatnya dia beragama dengan polanya orang-orang jahiliyah ketika menolak kebenaran yang dibawa oleh para rasul wal anbiya. Nah, mafhum ya ikhwan? Lalu kalau ditanya apa bedanya dengan ittiba? Apa bedanya dengan ittiba? Maka kata Syekh Shalih Fauzan, wa amma at-taqlidu fil khairi fahadha musamma ittiba'an waqtidaan. Adapun mengikuti di dalam kebaikan, itu dinamakan ittiba. Ya. Adapun taklid dalam kebaikan itu dinamakan ittiba. Maksudnya bagaimana? Maksudnya sebagaimana qala ta'ala an Yusuf alaihi salam, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman tentang Nabi Allah Yusuf alaihi salatu wassalam, wattaba'tu millata abai Ibrahima wa Ishaqa wa Yaquba ma kana lana an nusyrika billahi min syai'. Ya, yaitu ketika Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam berkata wattaba'tu millata abai, dan aku mengikuti agama bapak-bapakku, yaitu siapa? Ibrahim, Ishak, Yakub. Kenapa begitu? Karena Nabi Yusuf itu bapaknya kepada Nabi Yusuf. Yakub, di ayat sudah dibilang Yakub, antum cari yang lain jauh. Jangan suka cari yang enggak ada, cari yang ada saja. Di ayat disebutkan. Jadi Nabi Yusuf itu bapaknya Yakub, Nabi Yakub bapaknya Ishak, Nabi Ishak bapaknya Ibrahim. Jadi disebutkan bapak-bapaknya itu dari garis nasab, ya. Nah, dari kakek buyut kakek sama bapaknya. Ya, Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam mengatakan wattaba'tu millata abai Ibrahim wa Ishaq wa Yaqub. Aku mengikuti agama bapak-bapakku Ibrahim, Ishak, Yaqub. Makana lana an nusyrika billahi min syai'. Mereka atau kami tidak mempersekutukan Allah dengan satu apapun. Perhatikan di sini. Sisi pendalilannya,
Lah Ustadz kan mengikuti dalam kebaikan. Jadi kalau kita mengatakan, oh ini ucapan syekh ini kita ikuti, oh ini ucapan imam ini kita ikuti, itu kan ittiba bukan taklid. Kita katakan beda tipis. Beda tipis. Bedanya di mana? Seandainya antum mengikuti tanpa mengetahui dasar dalil, mengikuti buta-buta begitu saja, itulah taklid. Tapi kalau antum mengikuti dan antum tahu di atas dasar apa, itulah ittiba. Sebab itu Nabi Yusuf alaihi salatu mengatakan, "Makana lana an nusyrika billahi min syai'." Syahidnya Nabi Yusuf tahu bahwa bapak-bapaknya ini berada di atas kebenaran, di atas hujjah. Di atas apa? Hujjah. Jadi bukan beliau mengikuti mereka begitu saja, tapi beliau mengikuti mereka karena beliau paham mereka berada di atas hujjah. Ada bukti. Begitu. Mafhum ya? Berbeda dengan orang-orang jahiliyah. Ketika mereka mengikuti bapak-bapak mereka, itu tidak ada hujjah. Hujjahnya apa? Hujjahnya hanya karena warisan leluhur. Di dalam ayat mengatakan apa? Bal nattabi'u ma wajadana alaihi aba'ana. Bahkan kami ikuti apa yang kami dapati pada bapak-bapak kami saja. Itu saja, sudah. Warisan saja. Tapi kalau Nabi Yusuf, dia memberikan keterangan, yaitu apa? Makana lana an nusyrika billahi min syai'. Yaitu kami tidak mempersekutukan Allah dengan satu apapun. Dia tahu ajaran yang dibawa oleh bapak-bapaknya Ibrahim, Ishak, Yakub adalah satu kebenaran yang berdiri di atas bukti-bukti yang nyata datang dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau yang seperti ini namanya ittiba. Namanya apa? Ittiba. Mafhum ya, ikhwan? Baik. Jadi bedanya itu di antum berusaha mencari dalil atau tidak berusaha mencari dalil, itu aja. Kalau antum mengetahui di atas dasar apa seorang imam mengeluarkan sebuah pendapat lalu antum mengikutinya, itu ittiba. Kalau antum hanya sekedar mengambil pendapat begitu saja, itu namanya taklid. Itu namanya apa? Taklid. Dan taklid itu apa? Ka'aklil maitah. Taklid itu seperti makan bangkai. Taklid itu seperti makan bangkai. Oleh sebab itu bagi orang yang punya kemampuan untuk mengeluarkan dalil, untuk mencari dalil, fala yajuzu alaihi at-taklid. Maka tidak boleh baginya untuk bertaklid. Tidak boleh. Orang yang punya kemampuan untuk mencari dalil, tidak boleh bagi dia untuk bertaklid. Tapi orang yang tidak punya kemampuan untuk mencari dalil, boleh bagi dia untuk bertaklid dalam rangka mengikuti tadi. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innamas syifa'ul ayyi as-su'al." Obat dari kebodohan itu adalah bertanya. Naam. Paham ya, ikhwan? Paham ya? Maka di sini ada dua hal penting. Subhanallah. Boleh Anda lanjutkan ini? Masih boleh? Baik. Di sini ada dua kisah terkait dengan taklid dan ittiba. Atau taklid yang a'ma dan orang-orang yang benar-benar dia mencari kebenaran. Antum lihat, ketika Abu Talib itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam dakwah beliau, Abu Talib selalu membela Rasulullah sampai ketika di akhir usianya dia sakit terbaring itu, datanglah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepadanya menawarkan kepadanya agama. Apa kata Rasulullah kepadanya? Ya ammi, qul la ilaha illallah kalimatan uhajju laka biha indallah. Wahai pamanku, ucapkanlah kalimat la ilaha illallah, satu kalimat yang aku akan berhujjah membela engkau dengan kalimat tersebut di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Waktu itu Abu Jahal dan Abdullah bin Abi Umayyah itu mengatakan kepada dia, Abu Talib. Apa kata mereka? Ya Abu Talib, targabu an millati Abdul Muttalib? Ya. Wahai Abu Talib, apakah engkau benci dengan agamanya Abdul Muttalib? Dengan agama leluhur mereka? Apakah engkau tidak suka dengan agama leluhur mereka itu? Falam yazala yukallimanihi hatta qala akhira syai'in kallamahum bih ala millati Abdul Muttalib. Mereka berdua selalu ulang-ulang kalimat ini kepada Abdul Muttalib ketika itu. Yani, ya Abu Talib, targabu an millati Abdul Muttalib, kata mereka. Ulang-ulang. Sampai di akhir kalimat itu, apa kata Abu Talib? Abu Talib tetap wafat mengakhiri hidupnya ala millati Abdul Muttalib. Dia meninggal
dalam keadaan tetap beragama dengan agama Abdul Muttalib. Taklid apa tidak? Dia tahu tentang kebenaran yang dibawa oleh Rasulullah apa tidak? Tahu. Bahkan dia membela Rasulullah, dia tahu dakwah yang dibawa oleh Rasulullah adalah kebenaran, tapi dia bertaklid kepada apa? Adat istiadat. Dia bertaklid kepada warisan leluhur, dia menolak kebenaran yang dibawa oleh Rasulullah, dia mati dalam keadaan kafir. Hal ini berbeda dengan seorang sahabat yang mulia, yaitu apa? Dimat al-Azdi. Dimat al-Azdi itu disebutkan di dalam riwayat Muslim bahwa suatu ketika dia datang ke Madinah, dia datang ke kota Makkah. Dia datang ke kota Makkah, dan Dimat ini dia praktisi ruqyah. Ruqyah di zaman jahiliyah itu sudah ada ya. Sudah ada, dia baca mantra-mantra, dia ruqyah, cuma beda kalau dia ruqyahnya mantra-mantra mungkin diambil dari apa, Taurat atau apa. Ya, tapi kalau sekarang orang baca ruqyah mantra-mantra, baca ayat-ayat Quran atau apa, hadis-hadis Nabi ya. Ya bedanya di zaman dulu ndak ada madrasah ruqyah. Sekarang ada madrasah ruqyah, itu aja. Ya, sekarang ada pelatihan-pelatihan ruqyah, dulu nggak ada pelatihan-pelatihan ruqyah, ndak ada. Ya. Nah, maka ikhwan fillah azani Allah wa ikum, Dimat ini dia datang ke kota Mekah dan dia ini praktisi ruqyah. Dia ini dari Azad, salah satu suku di negeri Yaman. Dan apa? Dia dengar begitu dia sampai di Makkah, dia dengar orang-orang Makkah ngomong-ngomong, cerita-cerita kalau Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini gila. Ya gila. Kena penyakit gila. Lalu dia katakan, "Lau anni ra'aitu hadar rajul la'allallah yashfihi ala yadayya." Ya, kalau saja aku bisa ketemu orang ini, barangkali aku obati dia, aku ruqyah dia, ya mudah-mudahan Allah berikan kesembuhan kepada dia dengan perantaraanku, kata Dimat. Niatnya baik ya, dia mau obati Nabi sallallahu alaihi wasallam karena dia dengar isu-isu ya yang berkembang ya sangat pesat sekali di lapisan orang-orang Quraisy ketika itu. Apa kalau kita ini sekarang istilahnya, istilah-istilah modern itu apa namanya? Framing victim ya, dia pintar sekali memframing kondisi sehingga Nabi yang mendakwakan al-haq itu berbalik dikatakan sebagai orang yang gila. Subhanallah, benar-benar luar biasa sekali. Ghazwatul Fikr itu pengaruhnya luar biasa. Nanti kita bacakan bagaimana keterangan para ulama tentang hal ini. Kata beliau, ketika didengar Nabi sallallahu alaihi wasallam itu gila, maka dikatakan, "Lau anni ra'aitu hadzal rajul la'allallaha yashfihi ala yadayya." Ya, barangkali bisa jadi semoga Allah Subhanahu wa taala menyembuhkan dia ya melalui perantaraanku. Qala falaqiyahu. Maka Ibnu Abbas yang menceritakan kisah ini berkata, Dimat ini dia bertemu dengan Nabi. Dia datang ketemu Nabi. Dia pastikan dia datang ketemu Nabi. Faqala ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu dia berkata, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ini arqi min hadhihi rih. Aku bisa meruqyah penyakit ini, penyakit gila ini. Wa innallaha yasfi ala yadayhi man syaa'a. Dan sesungguhnya Allah menyembuhkan siapa yang Allah kehendaki lewat perantaraanku. Fahallaka, apakah engkau mau saya ruqyah? Ya, subhanallah. Dia tawar Nabi, apakah engkau mau saya ruqyah? Maka faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa jawaban Nabi? Ya, Nabi itu lembut sekali, subhanallah. Dalam kondisi kayak demikian, Nabi, apa kata Nabi? Nabi enggak katakan ke dia, kau ini sembarangan saja. Kau anggap saya ini apa? Saya ini seorang Nabi, kau enggak benar ini, kau ini gini-gini. Enggak. Tapi apa kata Nabi? Nabi sallallahu alaihi wasallam cukup menerangkan kebenaran tanpa menjatuhkan orangnya. Apa kata Nabi? Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Subhanallah. Ketika dia datang, dia katakan, Nabi, saya ini pandai ruqyah, saya sudah obati orang banyak dan Allah sembuhkan orang-orang itu melalui tanganku. Saya dengar engkau ini gila, mau saya obati.
Nabi katakan innal hamdalillah, segala puji bagi Allah, nahmaduhu wa nasta'inuhu, kita memujinya dan kita memohon pertolongan kepadanya. Man yahdihillahu fala mudhillalah, barang siapa yang diberi hidayah oleh Allah maka tidak ada seorang pun yang bisa menyesatkan dia. Wa man yudlil fala hadiyalah, barang siapa yang disesatkan oleh Allah maka tidak ada yang bisa memberinya petunjuk. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, aku bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah, dan wahdahu la syarikalah, satu-satunya tidak ada sekutu bagi Allah. Wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, dan aku bersaksi bahwa Muhammad itu adalah hamba Allah dan utusan Allah. Amma ba'd, adapun selanjutnya. Dimat, pakar bahasa Arab. Dimat itu bapak moyangnya nahwu sharaf. Dia orang Arab, bahasa Arab turun dengan bahasanya, ya, bukan bahasa Arab turun dengan bahasa lain lalu dia belajar bahasa Arab untuk memahami Al-Quran. Al-Quran turun dengan bahasanya, sehingga terkadang ada ayat-ayat Al-Quran tertentu dengan lahjah kaum tertentu itu tidak diketahui oleh kaum tertentu, ya, nanti mereka sampai di sebuah negeri baru mereka dengarkan lahjah itu, mereka paham, oh ternyata lahjah ini, ayat ini maksudnya ini, gitu diterangkan oleh Al-Imam As-Suyuti demikian, ya. Maka di situ bahasa Arab turun dengan bahasanya. Jadi begitu Nabi berkata dengan kalimat ini, dia orang Yaman asli, dan asli Arab itu orang mana? Yaman. Asli Arab itu orang Yaman. Nah, bahasa Arab turun dengan bahasa Arab dan dia mengerti bahasa Arab. Ketika dia dengar Nabi katakan seperti ini, apa dia katakan? Ibnu Abbas berkata, Dimat itu dia berkata, laqad sami'tu qaulal kahanah wa qaulas saharah wa qaulas syu'ara'i. Sungguh aku ini sudah pernah mendengar perkataan para dukun, sudah mendengar perkataan penyihir, sudah mendengar perkataan para penyair. Jadi dia sudah dengar mantra-mantra dukun, mantra-mantra sihir, dia sudah dengar mantra-mantra penyair, ya. Dia sudah dengar syair-syair, bagaimana syair-syair Arab itu luar biasa sekali, ya. Dan orang Arab di zaman jahiliyah itu punya masa-masa untuk berlomba syair. Ada satu pembahasan namanya Mu'allaqatus Sab'ah. Itu syair-syair orang Arab yang menang lalu ditempelkan di dinding-dinding Ka'bah, ya. Jadi ada lomba syair, siapa yang menang syairnya ditempel di dinding Ka'bah. Nah, itu kita pelajari ketika saya masih di Ma'rib, kita pelajari itu. Saya pernah tanya Syekh, tapi syair-syairnya itu bicara tentang banyak hal. Kadang-kadang bicara tentang kecantikan wanita, kadang-kadang bicara tentang keindahan harta. Artinya namanya syair, ya. Sampai satu ketika saya pernah, syair-syairnya luar biasa sekali, bicara tentang bagaimana mata wanita Arab itu begitu jelita, ya. Ya, nah, saya sampai suatu saat pernah tanya kepada Syekh, apa faedahnya belajar ini? Apa faedahnya? Kata beliau, memperkuat bahasa Arab. Memperkuat apa? Bahasa Arab. Memahami apa kitab-kitab klasik dengan memahami syair-syair Arab, ya. Nah, maka apa kata beliau? Saya sudah pernah mendengar perkataan dukun, saya sudah pernah mendengar perkataan penyihir, saya sudah pernah mendengar perkataan penyair. Faman sami'tu mithla kalimatika haula'i, maka aku tidak pernah mendengar kalimat-kalimat seperti yang kau bacakan ini, ya. Aku tidak pernah mendengar kalimat-kalimat yang seperti yang kau bacakan ini. Lalu kata dia begini, kata si Dimat itu, a'id, ulangi lagi kalimat-kalimat itu. Nabi ulang sampai 3 kali. Begitu Nabi ulang sampai 3 kali, dia katakan, laqad balagna na'usal bahr. Kalimat-kalimatmu ini telah menembus kedalaman lautan. Ya, artinya satu balagah, ya. Benar-benar kalimat-kalimatmu ini mengguncangkan hati yang membangkang sekalipun tunduk dengan kalimat-kalimat ini, ya. Maka apa kata dia? Hat yadaka ubayyika alal Islam. Ulurkan tanganmu, saya baiat engkau untuk Islam, ya. Langsung masuk Islam. Langsung masuk Islam. Ini tipe orang yang mengikuti kebenaran. Kalau orang yang bertaklid, dia tahu kebenaran bagaimanapun, antum sampaikan dalil bagaimanapun kepadanya, antum memberikan nasihat, dia tahu tentang dalil, tapi dia enggan, dia tidak mau karena dia bertaklid.
Tapi kalau orang yang niatnya memang mengikuti kebenaran, kadang kata-kata yang sederhana, nas-nas yang sederhana, ya, dalil-dalil yang sederhana, tidak perlu terlalu banyak kata-kata mutiara, ya, itu dia bisa menerima kebenaran. Karena apa? Dia berittiba, bukan dia bertaklid. Nah, maka Dimat ini dia masuk Islam. Tapi apa kata Nabi ketika dia katakan, ulurkan tanganmu, saya baiat engkau untuk Islam. Apa kata Nabi? Fa'ala qaumi, dan juga kau baiat untuk kaummu nanti. Dia katakan iya, untuk kaumku juga. Subhanallah. Akhirnya dia masuk Islam, dia pulang bawa Islam, dan kaumnya juga Islam. Subhanallah. Iya. Jadi memang orang mendapatkan hidayah itu terkadang dengan hal-hal sederhana. Hal-hal apa? Sederhana. Yang penting apa? Ikhlas. Keluar dari lisan yang ikhlas, masuk ke dalam hati orang-orang yang ikhlas. Kalau keluar dari hati yang tidak ikhlas, hatta antum teriak pakai toa 15 inch 20 buah, ya, itu pun kalau tidak ikhlas, tidak masuk ke hati orang yang mendengar, tidak masuk ke hati orang yang mendengar. Mafhum ya ikhwan? Baik. Ilahuna ikhwana fiddin azani Allah wa iyyakum. Ini dua contoh antara orang yang bertaklid dan antara orang yang mengikuti kebenaran, ya. Naam. Ilahuna naktafi bihadzal dars wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.